Gede banget. Lihat foto di sosmed itu sudah seperti pegang foto yang berbingkai di tangan. Ini pertama kalinya kita cobain tablet bikinan Xiaomi Pad 5. Dari sisi desain, tampilan tablet ini sudah sangat kekinian. Mengkotak, datar, dan layar penuh. 4 speaker, 2 sisi. Ya, mirip lah. Kemudian bingkai yang sama rata membuatnya terlihat seperti layar monitor. Untuk layarnya sendiri bukanlah Gorilla Glass. Jadi, pasang tempered glass saat pertama kali unboxing adalah langkah yang tepat. Duh, mangap lagi. Bodi belakang terlihat sangat mewah sekali. Pantulan cahaya membuatnya mengkilau seperti mutiara. Sesuai dengan namanya, unit kali ini namanya Mutiara Putih. Meskipun berbahan bodi plastik dengan bingkai aluminium, Xiaomi Pad 5 terasa cukup berat. Bobotnya lebih berat dibandingkan dengan iPad Air 4. Layarnya berukuran 11 inci dengan rasio 16:10. Xiaomi Pad 5 punya kerapatan piksel yang memukau, dengan resolusi layar 2K. Awalnya sampai tidak sadar kalau panel layar ini masih IPS. Ternyata teknologi LCD itu sudah sebagus ini sekarang. Xiaomi juga menghadirkan refresh rate 120 Hz di tablet ini. Untuk scrolling sosial media, jadi berasa seru. Dukungan Dolby Vision membuat kita menikmati konten di tablet ini jadi terasa memuaskan. Tapi tidak kalau menonton di Netflix. Setelah mendapatkan pembaruan software pun, ternyata belum mendapatkan sertifikat Wi-Fi L1. Cukup disayangkan punya layar sebagus ini, tapi pengalaman menonton tidak maksimal karena kendala sertifikat L3. Xiaomi Pad 5 juga punya audio yang lantang. Jadi bukan hanya dukungan Dolby Vision, tapi juga ada Dolby Atmos, yang bikin suara yang dihasilkan speakernya semakin nyaman didengar. Xiaomi Pad 5 punya otak naga 860. Untuk sekedar hiburan seperti bermain game, ini enak banget. Di tes bermain Genshin Impact itu seperti melawan final boss bagi SoC tablet maupun smartphone. Snapdragon 860 nyatanya sanggup woy di settingan tinggi. Tes bermain dengan gyro-nya juga asik banget. Storage yang resmi tanah air pun tidak tanggung-tanggung. 256GB dengan RAM 6GB. Xiaomi Pad 5 sangat siap menyambut Hasem. Untuk penggunaan kreatif seperti mengedit video, nggak ada masalah. File sebesar 1GB mampu dirender oleh tablet ini kurang dari 2 menit. Tidak ada keluhan soal performa tablet ini. Yang saya rasa kurang ada di visual gaming sih. Gambar terlihat kurang tajam meskipun di settingan tertinggi sekalipun. Gambar tetap terlihat burik. Lalu tablet setengah kilo ini dibawa main sejam bikin pegel tangan. Kalau saja bisa kompatibel dengan controller, pasti akan lebih nyaman. Untuk menyiasatinya bisa bermain dengan stand tablet seperti ini. Buat yang penasaran sama stand kayu ini, link ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Punya kapasitas baterai 8720 mAh. Tablet ini awet banget. Karena hanya ada koneksi Wi-Fi, pengurangan daya di tablet ini sangat efisien. Ditinggal seharian saja bisa berkurang hanya sekitar 6 hingga 7%. Zoom meeting 1 jam berkurang 10%, social media 1 jam berkurang 7%, dan bermain game Genshin Impact 1 jam berkurang 10%. Untuk skenario pemakaian normal bisa tembus seharian, bahkan lebih. Xiaomi Pad 5 juga mendukung fast charging. Dalam paket pembelian disertakan kepala charger 22,5 watt. Saat pengisian daya dari 20% hingga penuh butuh waktu 2 jam. Di sisi kamera, Xiaomi Pad 5 punya desain kamera yang cakep banget. Terlihat seperti dua lensa, tapi ternyata kamera belakang hanya ada satu. Saya tertipu di awal. Kamera 13 megapikselnya ini punya kemampuan menangkap objek yang bagus ternyata. Ini di luar ekspektasi saya. Karena menurut saya, fungsi kamera belakang di tablet itu ya mungkin sekedar untuk scan dokumen dan fitur itu ada.
Untuk kamera depannya sendiri punya kemampuan 8 megapiksel, dan kamera depan ini pastinya akan lebih sering digunakan untuk meeting online. Layaknya layar monitor saat meeting, kita terbiasa dengan orientasi landscape, tapi layarnya yang panjang membuat kamera depan rasanya terlalu di pojok. Untuk lebih nyaman saat meeting, posisi tablet harus diletakkan secara portrait layaknya smartphone. User interface dan user experience. Spesifikasi hardware sudah di atas rata-rata tablet di kisaran harga serupa. Tapi untuk pengalaman perangkat lunak, MIUI masih cukup jauh untuk bersaing dengan kompetitor. Yang cukup terasa adalah dukungan software yang kurang kompatibel, kayak Hotstar contohnya. Tidak bisa menampilkan film secara menyeluruh dalam orientasi landscape. Kemudian user experience yang paling kurang buat saya pribadi adalah layar sentuhnya yang sering salah mengartikan perintah jari. Niatnya mau scrolling, malah kepencet yang lain. Tapi saya mencoba untuk lebih objektif lagi sebagai pengguna baru tablet Android. Banyak hal positif yang kita temukan selama penggunaan hampir sebulan ini. Untuk pengalaman penggunaan harian sebenarnya cukup nyaman. Banyak hal kecil yang sangat membantu saat menjalankan perangkat ini, seperti berbagi layar dengan 2 aplikasi, meskipun belum semua aplikasi mendukung. Untuk navigasi kembali bisa swipe dari kiri atau dari kanan. Animasinya juga menarik. Layar seperti tercubit sedikit. Untuk screenshot juga dimudahkan berkat tombol volume dan tombol power yang berdekatan. Sedikit mirip dengan iPad. Swipe layar dari bawah ke atas, ada dock yang muat beberapa aplikasi. Sama halnya dengan control center. Swipe dari kanan atas ke bawah untuk pengaturan lainnya. Oh ya, selama pemakaian tablet ini, saya belum menemukan iklan. Ini aneh. Ada juga PC mode di tablet ini. Cukup mendekati tampilan Windows meskipun dengan segala keterbatasan. Lumayanlah bisa putar musik YouTube di latar belakang. Saya iseng mencoba cari kekurangan lain dari Xiaomi Pad 5, dan keluhan yang saya temukan kebanyakan seperti tidak ada slot SD card, tidak ada seluler, tidak ada GPS, tidak ada jack audio. Poin yang disebutkan barusan sebenarnya kekurangan yang tidak jadi masalah buat saya pribadi. Penyimpanan 256GB menurut kita sudah lebih dari cukup untuk seukuran tablet. Kemudian masalah seluler dan GPS, saya tidak punya skenario untuk menggunakan GPS di tablet. Kemana-mana tuh pakai motor. Ada teknologi lain yang lebih ringkas untuk hal ini. Dan lagi ukurannya yang besar sudah pasti tablet ini akan ditinggal di rumah. Jadi koneksi Wi-Fi pun sudah lebih dari cukup. Xiaomi Pad 5 juga mendukung keyboard dan stylus. Nggak terlalu demen sama keyboardnya. Lebih tertarik sama stylusnya. Tapi sampai video ini dibuat, saya belum ada kesempatan untuk mencoba stylusnya. Belum tahu sebagus apa penggunaannya. Buat Anda yang sudah pernah mencoba menggambar di Xiaomi Pad ini, coba dong sharing pengalaman kalian di sini. Terima kasih. Kesimpulan, ini tablet Android yang kencang di segi performa dan juga punya tampilan yang kekinian. Buat Anda yang senang gaming dan pemuja spek, rasanya tidak sulit untuk merekomendasikan untuk Anda tablet ini. Xiaomi Pad 5 dengan harga kurang dari 5 juta, 5 juta kurang 1000, tablet ini bersaing dengan iPad Gen 9 dengan rentang harga selisih sekitar 500 ribuan. Kalau ditanya lebih bagus yang mana? Lebih pentingin desain dan hardware kelas tinggi, pilih Xiaomi Pad 5. Tapi kalau Anda lebih ke fungsional, ambil iPad Gen 9. Ups. Buat yang belum nonton video ulasan iPad Gen 9, videonya ada di sini. Bentar aja. Baik, segitu dulu ulasan kita mengenai Xiaomi Pad 5. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa bantu jawab. Saya Hengki Suwijaya, di belakang kamera ada Jimmy Chen, kita pamit. Sampai jumpa. Halo teman-temanku yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa.